Di tengah gempuran berbagai produk keluaran terbaru, jasa reparasi masih diburu. Selain lebih hemat, barang kesayangan masih bisa dirawat. Seperti jasa servis ponsel kaki lima dan reparasi aneka barang lainnya. Lantas, apa sih yang membuat mereka mesti bertahan dan dipercaya pelanggan? Menariknya, geliat tukang servis handphone berjajar di pinggir jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari Gambir, Jakarta Pusat. Meski lapak kaki lima, semangat para tukang servis tetap menyala. Soal keahlian, jangan diragukan. Salah satunya Adit yang sudah bergelut di dunia servis HP sejak tahun 2007 silam. Bermodal meja kecil dan alat sederhana, tentunya untuk menarik perhatian pelanggan perlu kerja ekstra. Dulunya, Adit dan teman seperjuangan melayani jasa servis ponsel di dalam mal. Namun, imbas pandemi COVID-19 yang menyusup, pusat perbelanjaan terpaksa ditutup. Para tukang servis pun putar otak mencari cara membuka lapak. Hingga akhirnya, servis ponsel konsep kaki lima menjadi solusinya. Meski kini, bangunan pusat perbelanjaan telah beroperasi kembali pasca pandemi, para tukang servis lebih memilih tempat yang sekarang karena dirasa lebih nyaman dan bisa membuka keran penghasilan. Kadang kayak kita kan hitungannya jasa ya. Kalau jasa itu pasti punya customer masing-masing. Jadi mungkin otomatis pelanggannya dia tukang servis ada di dalam. Dia meskipun di sini ditawarin murah-murah pun tetap kadang nggak kepancing. Tetap kitanya si customernya pengennya pasti yang ke sono. Jadi untuk masalah dalam sama di luar itu saya kira standar aja sih, balance aja begitu. Boleh dibilang harga servis cukup terjangkau, mulai dari Rp50.000. Dengan skill yang dipelajari secara otodidak, Adit pun terus mengikuti tren perkembangan ponsel dan meningkatkan keahlian. Teknologi smartphone memang semakin canggih, tapi bagi Adit justru HP kekinian lebih mudah diperbaiki. Kalau umum untuk sekarang zamannya Android ya, sekarang rata-rata kebanyakan kayak semacam konektor, baterai, LCD. Udah sih yang rata-rata yang sering banget di masalah customer sama pemakai begitu. Kalau untuk soal mesin dan apa nih yang mesin kayak CPU, umpama IC power kayaknya jarang begitu. Pokoknya yang setiap hari ada itu paling baterai, konektor, apa nih biasa sinyal begitu ya. Daya beli masyarakat yang turun belakangan ternyata berimbas pada bertambahnya jumlah pelanggan. Lantaran warga plus 62 mulai selektif dalam membelanjakan uang. Alhasil, lebih memilih reparasi ponsel yang rusak ketimbang membeli yang baru. Bicara soal reparasi, ada juga loh tempat reparasi legendaris aneka barang yang sudah ada sejak tahun 1898. Kini lokasinya tersebar di area Jakarta, Depok Jawa Barat, dan Serpong Tangerang. Padahal dulunya hanya berupa lapak biasa yang turut meramaikan pasar malam Gambir di tahun 1938. Nenek moyang saya ya datang dari naik kapal ke Indonesia, waktu itu belum Indonesia. Jadi kita emang benar-benar mulanya dari nol. Awalnya itu kita ya ngelihat ada kebutuhan. Namun seiring bertambahnya permintaan perbaikan menjadi peluang yang menjanjikan. Uniknya, jasa reparasi bisa memperbaiki produk apapun. Mulai dari sepatu kets, sepatu formal pria, high heels, tas, koper, sarung koper, dan barang lainnya. Semuanya disulap menjadi baru lagi dengan jasa repaint atau mewarnai kembali produk yang sudah pudar. Yang bisa kita tarik benang merahnya adalah orang-orang yang peduli sama barangnya, yang punya barang-barang sentimental yang mau di preserve. Karena mungkin ya nyatanya nggak semua barang kan bisa digantikan dengan barang baru kan.
Mendengarkan keinginan pelanggan jadi kunci utama. Apalagi kebanyakan konsumen yang datang ingin memperbaiki barang kesayangan yang penuh kenangan. Bukan soal harga, melainkan makna. Ya, separah apapun kerusakannya, dengan diperbaiki, tak perlu beli baru lagi. Ada yang maunya ori, ada yang maunya cepat, ada yang maunya murah. Jadi kita dengerin itu semua dan kita kasih solusi yang bisa masuk untuk banyak jenis orang. Pelanggan tetap kebanyakan konsumen turun-temurun dari kakek, anak, hingga ke cucunya. Bahkan ada juga yang sengaja datang dari luar kota, juga luar negeri. Eksistensi jasa reparasi legendaris tak bisa lepas dari keahlian tangan para teknisi. Skill mereka tak main-main, mengerjakan secara manual dan baru menggunakan mesin jika memang benar-benar dibutuhkan. Trisna Guntara, atau yang kerap disapa Igun, sudah 9 tahun bekerja sebagai teknisi. Meski awalnya tak punya skill khusus, berkat usaha dan ketekunan, keahlian pun didapatkan. Ya dulu ada training, kalau saya sekitaran 3 bulan. Keahlian dasar itu kalau sepatu ya lem sol kayak gitu, jahit sol. Kalau awal-awal sih pasti kita ngeliat dulu ya senior kayak gitu kan. Dan nanya-nanya perbaikan sepatu tas kayak gimana kayak gitu. 20 orang teknisi memperbaiki aneka barang sesuai permintaan. Menariknya, setiap hari barang yang datang berbeda-beda. Unik itu paling yang aneh ya, sepatu ini apa, skating kayak gitu. Dijahit kayak gitu kan sama wear pack motocross kayak gitu. Terus bahkan pernah tuh ada tutup panci kayak gitu, diperbaiki bisa juga. Para tukang reparasi bukan hanya sekedar memperbaiki kerusakan, melainkan menghidupkan kembali barang yang hampir terlupakan.